Saudara, ada di sini yang nggak butuh uang? See, everyone, semua orang butuh uang. Kita nggak sangkal itu, saudaraku. Tapi dengar ini yang ingin saya sampaikan. Uang tidak bisa beli destiny of your life. Uang tidak bisa change the destiny of your life. Uang tidak bisa merubah kehidupan saudara. Poinnya gimana, Pastor? Masih ingatkah saudara kehidupan kisah dari Yusuf? Yusuf ini anak orang kaya loh, saudara. Dia diberikan jubah maha indah, berwarna-warni, saudaraku, yang membuat saudaranya iri. Berapa banyak dalam kehidupan saya melihat banyak sekali anak-anak dari, maaf saudaraku, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kehidupannya lebih dari berkecukupan ya saudara. Seringkali bahkan justru menghambur-hamburkan uang dan tidak mempunyai tujuan hidup loh. Hidupnya kayak ya disia-siakan aja gitu saudara. Happy-happy aja, tapi nggak punya tujuan hidup. Sampai satu kali Yusuf dibuang, Pak. Dia jadi budak, dipenjara lagi. Setuju nggak dengan saya kalau Yusuf start with zero? Kalau saya bisa ngomong bukan cuma zero loh. Budak itu kan nggak punya kebebasan ya. Minus-minus gitu kan. Tapi ketika favor sudah berbicara ya saudaraku. When favor speaks. Orang tahanan, budak tahanan dalam waktu semalam jadi Perdana Menteri. I don't think money can do that. Money bisa, favor itu bisa memberikan saudara destiny hidup yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya rasa saudara dan saya setuju yang namanya uang ada batasnya ya. Sepakat ya Pak ya? Tapi hebatnya favor, namanya uang itu ada kalkulasinya. Betul ya, untung rugi kan? Ada logikanya. Nah, tapi favor itu bisa melakukan keajaiban. What's your point, Pastor? Ini poin utama saya, saudara. Sesederhana gini, waktu uang sudah berkata impossible, waktu uang sudah berkata it's not enough, waktu uang sudah berkata no hope, tidak ada harapan, favor bisa membalikkan meja, favor surpass, melampaui semua batasan. Money can buy. Saya setuju saudaraku. Kalau bisa dikatakan, kalau saudara ngomong sama saya pastor, tapi kan uang bisa beli ranjang mewah. Belum tentu uang bisa beli tidur nyenyak loh. Saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan hanya ranjangnya mewah, rumahnya sampai semuanya mewah. Maaf saudaraku, tapi yang tidur nyenyak ART-nya saudara. Dia tidurnya nggak nyenyak. Bahkan kalau di dalam dunia gereja saya mengakui, uang bisa membeli gedung gereja Pak. Sepakat dong? Tapi maaf saudaraku, gereja kita ini gereja yang mempercayai satu hal ini. Uang tidak pernah bisa membeli hadirat Tuhan. Saya bisa memberikan kepada saudara gedung yang mewah dengan AC dan semua fasilitas. Hadirat Tuhan itu datang hanya dari perkenanan Tuhan. You will never be able to buy it. Hari ini saya ajak yuk saudaraku. Di dalam kehidupan saudara di 2025 ini. Kejar perkenanan Tuhan. Cari itu yang utama. Jadikan Tuhan segalanya, Dia yang nomor satu, Dia yang utama. Karena kalau saudara sudah berbicara tentang the year of double favor ya saudaraku, kemarin saya bagikan di pemuritan 2 hal. Yang pertama ya saudara, deket-deket deh sama Tuhan. Pastikan pada saat Dia berbicara ya, engkau cukup dekat untuk bisa mendengar suaranya.
Yang kedua, jaga kesatuan. Kenapa firman Tuhan berkata, saudara? Kesanalah berkat dicurahkan. Di mana ada kesatuan, dalam keluarga jaga kesatuan. Dalam pelayanan jaga kesatuan. Di tempat engkau bekerja jaga kesatuan. Di gereja ini jaga kesatuan. Because this is the year of double favor. Pastor, favor apa yang Tuhan mau berikan di 2025 ini? Kalau saudara baca, minggu lalu kita sudah baca ayat rema ya. Masih ada yang ingatkah? Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ingat-ingat ini ya saudara. Setiap kali kau menghadapi masalah, setiap kali yang kau lihat di depan mata, tidak seperti yang kau harapkan, biarlah perkataan yang muncul bukan sungut-sungut, perkataan ketakutan, perkataan kekhawatiran, tetapi perkataan yang muncul bekal dari awal tahun ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Apa yang membedakan, Pastor? Ada atau tidak adanya? A lot of things. A lot of things. Kekuatan yang mengalir berbeda, hikmat yang diberikan berbeda, pintu terbuka berbeda. Diizinkan terjadi tapi tidak hangus dan tidak tenggelam. That's so different. Oleh karena Ia telah mengurapi aku. Artinya saudaraku, pengurapan itu dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Kuk itu apa? Beban. Engkau berjalan tidak menjadi lelah. Kau tidak jadi aus. Engkau berlari dan tidak menjadi lesu. Kakimu ini enggak apa? Bahasa aslinya faint, pingsan. Engkau enggak pingsan. Jadi somehow engkau dimampukan di tengah tekanan dan badai, you dance seperti Raja Wali, engkau menari di tengah badai. Seru ya, saudara? Loh, saya nggak bilang ikut Tuhan nggak ada masalah ya. Saya bilang bahwa ikut Tuhan itu seru.